Kalau misalkan sahabat Tidar nih lagi lewat daerah Jalan Gatot Subroto ketemu para taruna, jangan lupa untuk terus disapa mereka, ditanya, siapa tahu bisa diajak kenalan juga ya. Dan ada 2 orang taruna Akademi Militer yang seperti biasa ketika mereka melakukan pesiar menyempatkan diri untuk kenalan sama sahabat Tidar. Tentu di taruna kita, saya Iqbal yang siap kembali akan mengupdate kegiatan para taruna di Akademi Militer. Di mana ini spesial sekali nih. Ada taruna yang lagi viral banget. Dari awal dia ini tercatat masuk ke Akademi Militer. Ini udah diomongin satu Indonesia sepertinya. Kita langsung sapa. Yang pertama Sersan Mayor 2 Taruna Enzo Zens Ali. Enzo Zens Ali. Iya, selamat sore abang. Selamat sore. Oke, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kalau nggak salah pinter bahasa Perancis nih. Kita sapa dulu Buzu. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, ça va, allez-vous? Oke. Enchanté. Nah, Nah, ini belajarnya barusan. Gara-gara nonton series Emily in Paris kalau nggak salah tadi ya. Kemudian yang juga bergabung sore hari ini nggak kalah sama Bang Enzo adalah Sersan Mayor 2 Taruna Fadlul. Selamat sore ya Bang. Selamat sore Bang. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, ini sama-sama tingkat 3 Taruna di Akademi Militer. Mungkin yang pertama boleh kenalan dulu Bang Enzo. Dikenalkan untuk sahabat Tidar Semagelang yang lagi dengerin kita serta ngeliat di Instagram. Udah mulai kelihatan ya Bang Enzo di Instagram @radio_tidar_fm. Boleh kenalan dulu. Je suis spectateur, je me présenter, nama Enzo Zens Ali, pangkat Serma Datar, nomor Akademi 2019-353, asal Cilegon, Banten. Oke. Jabatan di Taruna sebagai Danki Kor A Batalion Remaja atau Danki Taruna tingkat 1. Oke. Asal Cilegon ternyata ya. Ya, Cilegon. Meskipun ada bau-bau Perancisnya nih kayaknya nih ya. Iya. Oke, tapi tetap cinta Indonesia Tetap jelas cinta dong. NKRI agar mati. Oke, kemudian boleh dikenalkan Bang Fadlul. Memperkenalkan diri Fadlul Rahman Serma Datar, nomor Akademi 2019-110, asal Banyuwangi. Oke, Banyuwangi dan juga Cilegon siang hari ini hadir, mungkin yang lagi streaming di www.radiotidar.com. Boleh disapa para taruna asal Cilegon dan juga Banyuwangi. Yang pertama ini mungkin boleh cerita dulu nih, kilas balik. Kenapa Bang Enzo dan juga Bang Fadlul ini tertarik masuk ke Akademi Militer? Bang Enzo dulu boleh? Terus ya. Oke, pertama itu saya jadi tentara itu niat dari kecil. Itu emang dari niat dari kecil tuh emang saya pengen jadi tentara. Kebetulan juga background dari keluarga, 2 sisi keluarga di Perancis sama Indonesia ada background veteran-veteran lah, cerita-cerita. Dan juga kebetulan juga saya juga pecinta sejarah, terutama di balik perang dunia dan perang-perang yang lain. Di situ saya tertarik dan ingin bangun dengan militer. Dan pada saat saya tinggal di Indonesia tahun 2012, ya 2012 itu SMP kelas 3 itu berarti ya 2014. Akhir itu mulai ada HUT TNI di Cilegon waktu itu. Nah saya situ tertarik, saya datang, saya lihat ada namanya Taruna Akademi Militer atau situ kan parade kan banyak, ada Taruna AL, AU, Akmil terutama. Dan saya lihat itu di Akmil itu ada generasi Cangkalong-Kananta, di situ juga aksi-aksi dari tentara-tentara lain kayak grup 1 yang dari Kopassus, Paskas dan satu lain yang elit. Dan situ saya terpacu ingin masuk ke Akademi Militer. Untuk persiapan saya tuh dari awal mungkin dari SMP kelas 3 itu saya mulai persiapan saya sampai alhamdulillah keterima langsung 1 kali tes langsung jadi Taruna Akmil. Oke, berarti lahir di Perancis? Saya lahir di Bandung. Oh, lahirnya di Bandung. Tahun 2001. Kemudian besarnya baru di Perancis. Habis itu tinggal beberapa minggu dengan keluarga di sini, langsung ikut sama ayah. Kalau Perancisnya saya tinggal di bagian utara di Normandia. Oh, Normandy. Iya, Normandia. Kalau tahu itu backgroundnya tuh D-Day, Operation Overlord, dan situ ada bekas sejarahnya juga situ. Oke. Kemudian 2014 baru balik ke Indonesia tadi ya? Itu balik 2012. Oke. 12, 14 itu pas SMP. Itu juga belajar bahasa Indonesia gimana tuh? Nah, situ awal saya sama sekali nggak bisa. Betul-betul nggak bisa. Ya paling bahasa-bahasa dikatakan bahasa-bahasa anak kecil lah, kayak misalkan makan, minum, tidur, istirahat, jalan-jalan. Ya sama kayak bapak saya juga waktu itu. Kita juga nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia, yang kita andalkan ya ibu saya. Tapi kalau ketemu orang asing juga andalkan bahasa Inggris, tapi kadang juga semua orang nggak bisa bahasa Inggris. Tapi pada itu saya mau nggak mau harus belajar bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah otodidak lancar sampai sekarang. Oke, tapi kalau bapak juga sama dari background militer juga? Enggak, sipil semua. Oh, sipil semua ya. Baik, menarik sekali. Kita ke Bang Fadlul. Kalau Bang Fadlul masih ingat masa-masa kecil di Banyuwangi, seorang Fadlul kecil seperti apa
sehingga sekarang nih bisa masuk ke akademi militer? Saya dari 9 bersaudara. 9 bersaudara. Saya anak ke-8. Orang tua saya seorang petani. Saya berminat untuk menjadi tentara dulu. Semua tes tentara saya coba. Saya masuk Akmil ini umur terakhir. Saya 10 kali daftar. 10 kali daftar Akmil? Untuk Akmilnya 4 kali. Oh, Akmilnya 4 kali. Karbol untuk Taruna AU 2 kali. Sisanya Bintara AU dan Bintara AD. Oke, 10 kali coba dan di tahun ke-10 Dan nyoba Akmil worth it langsung ya. Umur terakhir langsung masuk. Oke, itu mungkin boleh di-share. 9 kali coba dan 9 kali gagal. Itu kan menerima kegagalan itu kan bukan hal yang mudah ya. Siap. Gimana sosok Fadul ini bisa melewati itu semua sampai oke lah, gagal coba. Dan yang ke-10 nih, apakah sempat ada masa-masa dimana udahlah kayak udah bukan jalannya gitu? Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Dulu sebenarnya dari awal pun saya juga pingin kuliah, pingin mondok pesantren terusin mondok gitu. Setelah itu kok biayanya mungkin nggak ada yang mendukung. Udahlah, saya melihat tentara ini, daftarnya gratis, apa-apa gratis, yang penting basic kemampuan memenuhi syarat, sehingga saya mencoba untuk daftar. Daftar terus sampai umur terakhir. Meskipun waktu pertama sering gagal, saya koreksi. Jadi di setiap 9 kali saya daftar ini tempat kegagalannya berbeda-beda. Oke. Dan di saat saya gagal, saya selingi kerja. Betul. Kerja di apotek, bikin jamur, ya, bantu keluarga di rumah. Iya. Akhirnya 2018 kami berangkat ke Jakarta, ikut kakak saya juga dari Tamtama, dari tentara juga. Oke. Kami dilatih sendirilah, mulai dari kemampuan psiko sampai dengan jasmani, akademik. Psiko saya dilatih sama kakak saya, memang tidak diberikan secara tulis gitu, namun dididiknya secara keseharian. Betul. Jadi setiap hari saya bangun jam 3, saya bangun jam 3, sholat tahajud, sholat subuh, saya selalu di masjid, azan masjid, habis itu lari pagi, 24 jam ini waktu saya sudah diatur, jadi sehingga membuat psiko saya terbentuk di situ. Saya juga dilatih soal jasmani, sehingga saya menjadi, intinya umur terakhir saat daftar, alhamdulillah saya tingkat Subpanda, kalau di tingkat ini tingkat kabupaten. Betul. Saya ranking 1. Saya tingkat Panda, tingkat Jakarta, Sekodam Jaya juga ranking 1 bersama Mas Enzo juga saya daftar. Di umur terakhir, akhirnya alhamdulillah bisa 2019. Ini menarik sekali sahabat Tidar. Kemarin ada yang bilang 4 kali tuh udah berasa kayak Giva banget. Mau nyoba ke-5 tuh udah kayak mikir-mikir. Ini 10 kali loh sahabat Tidar ya. Jadi yang kemarin sempat cerita, ada yang komen di YouTube kita soalnya udah 6 kali. Saya paling lama tuh ngelihatnya 6 kali coba udah yang mau Giva banget. Ini 10 kali loh sahabat Tidar loh. Jangan sampai ada patah semangat sebelum prestasi itu benar-benar digegam lah. Itu salah satu moto dari Bang Fadul sendiri. Ini menarik. Kemarin kalau nggak salah tadi sempat menyebutkan ketemu sama Bang Ezo waktu di Jakarta ya. Jakarta. Itu yang juga viral waktu itu adalah ketika Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sempat wawancara Bang Enzo dengan bahasa Perancis dan langsung viral itu di mana-mana. Itu rasanya gimana tuh waktu itu? Boleh diceritakan masa-masa itu? Pertama saya masuk Akmil ya tes biasa-biasa aja ya, kayak orang-orang biasa, kayak Bang Fadlul ini juga teman saya yang lain seleting gitu. Jadi orang biasa aja, cuman ya karena viral yang muncul itu ya. Iya. Awal juga rasanya kayak risih banget gitu ya. Iya. Ngapain viral ya, gimana ya? Tapi ya sudah jalannya gitu ya, terima-terima aja udah. Tapi deg-degan nggak sih ketemu Panglima waktu itu? Dicek sama Panglima sendiri fisiknya, ya kan waktu itu? Dicek sama Pak Andika, beliau kan dulu sebelumnya Kasat, sama Pak Panglima ya Pak Hadi. Itu ya grogi banget lah itu ketemunya, karena saya backgroundnya sipil kan, ketemu dengan tentara yang udah bintang juga, jabatan tinggi ya, pasti grogi banget itu. Oh iya, jelas ya. Dan untuk Bang Fadlul sendiri, pelajaran terpenting dari pendaftaran pertama sampai dengan ke-9, kegagalan apa sih yang bisa dipetik sehingga ketika pendaftaran ke-10 tuh bisa goal? Ini kayak menarik sekali untuk dibahas nih Bang Fadlul. Oh, intinya selalu laksanakan koreksi. Ketika kita melaksanakan ini, kesalahannya apa, dikoreksi, langsung diperbaiki, sehingga depannya jangan sampai kayak keledai kita jatuh di lubang yang sama.
Makanya dalam menempuh cita-cita itu motivasi nomor satu. Setiap orang-orang mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Kalau saya, orang tua saya sebagai motivasi utama. Karena saya ingin banggakan orang tua. Karena saya pertama kali lihat orang tua bangga senyum itu ketika saya pakai baju biru putih. Wah, orang tua saya ini Masya Allah. Iya, nggak kebayang sih ya. Memang apalagi tadi nyobanya udah sampai yang 10 kali ya. Orang tua udah kayak mungkin dari hati kecil juga, aduh ini anakku sepertinya tidak akan ada jalannya. Tapi takdir berkata lain. Betul. Tadi dengan tekad yang kuat diiringi doa, semuanya tidak ada yang impossible yang jelas ya. Betul. Baik, menarik sekali pembicaraan kita siang hari, sore hari ini sahabat Tidar di Taruna kita. Untuk yang kepengen banget bertanya, kita sudah mengumpulkan pertanyaan di Instagram dan juga WhatsApp. Kita nanti akan tanyakan ke Bang Enzo dan juga Bang Fadul. Jadi jangan lupa sahabat Tidar, WhatsApp-nya ditungguin di 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Taruna Kita, mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Taruna kita masih balik lagi sahabat Tidar, ditemenin sama Iqbal bareng sama Sersan Mayor 2 Taruna Enzo Zains Ali dan juga Sersan Mayor 2 Taruna Fadlul Rahman. Masih semangat Bang semuanya Bang? Betul. Alhamdulillah. Wah, ini gempuran pertanyaan netizen sudah mulai banyak nih, tapi mungkin boleh diceritakan dulu. Tadi kita off the record sempat menyebut pesantren. Ini dekat sama Bang Enzo. Katanya juga pernah mondok pesantren juga Bang. Emang bener Bang? 3 tahun pesantren pada saat saya SMA, tapi itu juga cerita saya juga agak unik lah. Waktu itu 2016 kan SMP beres, teman-teman saya pada di sekolah, saya sendiri belum dapat sekolah. Itu hari Jumat, hari Senin tuh baru masuk semua, sedangkan saya nggak dapat sekolah. Jadi saya punya waktu pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu, bingung mau kemana. Tapi dari awal dari ibu saya udah diarahkan, udah kamu masuk pesantren aja, biar nggak ribet, kamu udah persiapan di situ aja. Tapi saya nggak mau. Nah ibu saya mungkin strateginya pintar atau gimana, biarkan aja anaknya memilih gitu ya. Nanti ikut tes di SMA negeri swasta, gak keterima semua, nggak ada pilihan, masuk pesantren deh. Masuk pesantren langsung. Saya awalnya ke Nurul Fikri yang di Anyer di Cinangka. Saya ada kepala sekolahnya, saya tanya apa masih ada kursi, katanya udah kosong, udah penuh semua, nggak bisa lagi. Tapi diarahin langsung ke Albain Anyer. Itu di situ ada pesantren. Saya langsung ada kepala sekolah, tanyakan sama ibu saya apakah ada yang kosong, tinggal 1 kursi saja. Wah, miracle ya mungkin ya. Udah tanya-tanya segala macam. Udah mikir, itu saya balik lagi ke rumah saudara saya di daerah itu. Saya punya saudara, saya renung lah, mikirkan. Tapi di dorongan dari saudara saya, udah kamu masuk pesantrennya, daripada kamu gak punya sekolah lagi, ini masuk aja. Langsung tes. Itu mulai dari maghrib sampai isya. Itu tesnya, itu tuh ya tes akademik, wawancara sama tes Quran. Karena itu kan bukan pesantren kan. Betul. Di tes. Beres langsung balik ke rumah. Istirahat, besok tunggu pengumuman. Alhamdulillah keterima. Oke, dan ini juga salah satu gambaran juga ya, memperjelas untuk sahabat Tidar bahwasanya anak-anak pondok pesantren pun masuk ke Akademi Militer juga bisa ya. Bisa. Mungkin ada program-program apa gitu Bang yang Abang tahu terkait dengan pondok pesantren? Untuk besok ini akan dibuka untuk jalur santri. Jadi untuk pelaksanaannya sudah Agustus juga sudah dimulai untuk Bintara di jalur santri. Nanti juga kami Taruna Akademi Militer akan melaksanakan kirap Lokananta di Jombang. Oke. Rencananya biar para santri sana juga banyak santri dari Jombang. Oke. Tebu Ireng banyak ya, karena kemarin sebenarnya maunya di Surabaya, namun ternyata santrinya banyak di Jombang. Jadi rencananya dari Kasat biar para santri juga termotivasi untuk masuk bergabung bersama tentara. Dan kemarin kita juga sempat siaran bersama Kasilat Juang ya. Ini beliau sempat menyebutkan bahwasanya Taruna ketika khotbah Jumat pun juga ada yang dari Taruna yang mengisi khotbah Jumatnya. Ya, memang benar Bang di dalam. Untuk di dalam masjid Akmil juga terkadang saya, terkadang ada yang jadi yang gantian gitu. Jadi yang mempunyai basic untuk bisa
khotbah Jumat bisa melaksanakan. Oke, ini juga sekaligus yang mungkin lagi dengerin ya. Apapun backgroundnya, selagi mantap untuk masuk ke akademi militer, coba aja gitu ya. Betul. Oke, ini menarik sekali pembahasannya. Kita sekarang flashback yuk ke zaman-zaman setelah diterima nih, udah masuk ke Panda lolos, Supanda lolos, kemudian di Jakarta lolos, akhirnya masuk ke kesatrian. Yang pertama adalah pendidikan integrasi di Kawah Chandra di Muka. Nah, Bang Enzo dari background ada pesantren, kemudian Bang Fadlul 10 kali mencoba, akhirnya masuk ke Chandra di Muka. Itu dulu rasanya kayak gimana? Transisi dari sipil menuju ke militer. Ya, tentu untuk perubahan dari sipil ke militer butuh waktu yang panjang dan juga harus ada persiapan yang sangat matang karena perubahan dari sipil ke militer juga nggak mudah, terutama bagian sikap dan mental terutama itu, dan juga persiapan fisiknya. Tapi alhamdulillah dengan persiapan yang saya siapkan sebelumnya dan kepercayaan saya dan yakin dan saya bisa nempuh, alhamdulillah saya bisa jalankan dengan lancar dan aman sampai sekarang ini. Oke, kalau Bang Fadlul kerasa banget soalnya 10 kali coba gagal terus. Sekarang begitu masuk nih, waduh, nggak bisa tergambarkan kayaknya ya. Ketika masuk itu teman-teman pada ngeroweng, pada wah ya ampun ini susah sekali, ini pendidikan apa ini. Kalau saya malah menikmati karena emang dari dulu udah ngebet ingin masuk. Betul. Udah masuk malah saya seneng, kegiatan enak ya, rame kayak gini, makan gratis, apa-apa gratis, semua mulai dari ujung kaki sampai kepala gratis semua. Jadi gimana, bahkan saya sampai tingkat 3 ini kadang sama sering merem, saya ini bener masuk akmil ini ya. Saya nggak percaya ini bener masuk akmil ini. Oke, berarti saking ngerasa funnya gitu ya. Betul. Tingkat 1 gimana coba? Ya flashback lagi, ketika tingkat 1 momen-momen apa sih yang tidak pernah terlupakan gitu dari Bang Enzo? Kalau saya sendiri yang nggak bisa saya lupakan yaitu ya kebersamaan, karena pada tingkat 1 itu pas prater ya, itu masih 3 matra dengan kawan yang dari laut dan udara. Sedangkan kalau sebelumnya kan Capra Batar itu masih dengan polisi ya. Saya yang merasakan ya kebersamaan itu dari 3 mata karena nggak gimana cerita ya, nggak akan ketemu lagi lah karena di saat pratar itu saja nanti yang akan ketemu. Tapi walaupun pada saat tingkat 4 juga ketemu lagi pas lagi Sitara, tapi setidaknya kita habiskan waktunya bersama karena numpung kita masih bergabung, masih bersama, kita manfaatkan waktunya. Oke. Soalnya ada beberapa taruna yang bilang tingkat 1 adalah momen-momen terberat katanya di akademi militer. Betul nggak Bang Fadul nih? Kalau menurut saya memang betul karena kita paling junior. Di atas kita ada 3 tingkat. Kalau paling atas nekan tingkat 3, tingkat 3 nekan tingkat 2. Nah, itu kita ya? lah yang paling bawah, paling kena tekanan. Tapi momen paling enak kalau menurut saya karena di situ ada pembagian keluarga asuh. Jadi kita punya keluarga asuh mulai dari tingkat 2, 3, 4. Meskipun kita kegiatan umek atau berat, kita punya keluarga asuh sebagai keluarga asuh kita yang ada di Akmil. Jadi kita curhat, kita minta tolong, bang saya capek bang, minta makan bang, kasihlah makan. Oke, ya itu tadi semangat asih asuh gitu ya, betul. dari seluruh taruna yang membuat ya tadi yang Bang Fadul bilang kayak masih berasa mimpi gitu di kesatrian ya. Tingkat 2, apa momen yang paling terberat dan juga tak terlupakan di tingkat 2? Kalau di tingkat 2 ini kita mulai yang muncul adanya kebanggaan. Jadi masing-masing taruna ini pas saat tingkat 2 itu mengincarkan kebanggaan-kebanggaan di KOR. Kayak contoh calon Limustar atau Poltar atau yang bertali atau yang berpin. Yang juga terutama di tingkat 2 ini itu pengenalan GSCL. Di situlah kita rebutan atau berkompetisi gitu ya untuk mendapatkan yang terbaik. Nanti pada saat tingkat 3 kita punya kebanggaan, kita juga bisa bicara dan juga sharing pada adik kita tingkat 1. Oke, Bang Fadlul, tingkat 2? Kalau tingkat 2 benar yang katakan Enzo, kita berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik. Karena semua penilaian, contoh kalau tingkat 3 kita sudah mendapatkan jabatan atau tali kor. Kalau Enzo dan Kikor, saya Tarsi Op Batalion Madya. Cara mendapatkan tali ini kami juga harus mempunyai 3 basic yang harus dipenuhi. Yang pertama, jasmaninya juga bagus, akademik bagus, kepribadian, sikap perilaku juga bagus. Oke. Tingkat 3 sekarang, Sersan Mayor 2 Taruna. Ini tingkat 4-nya lagi ditinggal Latsitarda. Wah, pasti ini jaya banget ya di dalam ya. Apa nih momen-momen yang paling menyenangkan? Kalau saya di tingkat 3 ini lebih membuat kita dewasa. Karena apa? Kita mempunyai tanggung jawab yang besar.
terhadap diri kita serta anggota serta junior kita. Jadi kita dipaksa untuk dewasa meskipun di usia yang muda, yang nantinya akan disiapkan untuk menjadi seorang perwira yang akan memimpin angkatan darat di masa depan. Di tingkat 3 inilah yang paling berkesan kalau menurut saya. Oke, ini agenda dari Bang Enzo sama Bang Fadlul akhir-akhir ini kemarin apa sih? Habis ngelakuin kegiatan apa di Kesatrian? Untuk di akademi itu kita lagi setiap sore ngincer latihan GSCR untuk persiapan ke Jombang. Ini rencana berangkat kapan yang ke Jombangnya? Nanti setelah latihan Widya Yuda. Oke. 2 hari. Jadi yang ikut yang Pokdala atau yang mengikuti yang kegiatan GSCR itu ikutin latihan Widya Yuda 2 hari. Saya itu langsung berangkat ke Jombang untuk penampilan GSCR lah. Oke. Jadi emang lagi padat juga ya di dalam ya. Baik, sekali lagi kita masih tampung sahabat Tidar yang pengen banget bertanya, boleh via Instagram di @radiotidarfm atau bisa WhatsApp ke 0878 Taruna kita akan kembali tetap di Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar proudly present Taruna Kita, mengenal lebih dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Taruna kita masih ada sama Iqbal sahabat Tidar sampai nanti ke jam 5 sore. Masih juga ditemani oleh taruna tingkat 3 Akademi Militer, Sersan Mayor 2 Taruna Enzo Zains Ali dan juga Sersan Mayor 2 Taruna Fadlul Rahman ya. Masih juga semangat memberikan motivasi ke adik-adiknya. Meskipun ini sebenarnya udah siap bakal ketemu sama adik baru ya kayaknya ya. Bentar lagi kan? Iya, bentar. Bulan apa sih? Udah ditutup kayak pendaftarannya? Sudah ditutup, sudah tes tingkat Panda, sudah masuk Panda. Sudah masuk Panda sekarang ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp dan juga Instagram. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan centil kita nggak jawab ya. Ini yang pertama ada Arga untuk Bang Enzo. Udah masuk Taruna ketika viral. Privilege atau pressure? Tekanan yang malahan ya. Karena nggak akan bayangkan juga saya akan terkenal atau apa, karena saya merasa saya orang biasa, saya mau masuk akmil jadi orang biasa udah beres. Tapi dengan kejadian terjadi sama saya lintas ya, dengan ada masalah itu juga yang masalah penjara itu, betul, netizen yang itu ya, teman-teman juga netizen dan juga dapat tekanan. Tapi di mana di situ saya belajar dari bawah tekanan itu saya harus bisa tetap berdiri tegak, nggak down. Tetap prinsip di diri saya aja, tidak akan mundurkan. Tapi emang tekanan